Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Meira Shakila. Kisah yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku Saat Dilahirkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang terkejut mendengar perkataan Neasi yang serak dan berat. Suaranya bahkan tidak mirip dengannya, namun mereka semua mengenali suara yang baru saja didengarnya. Itu suara Rimbi, Danur, lirih Mirna. Rimbi, benarkah? Mereka yang membunuhku, mereka yang menyakiti dan menyiksaku, mereka bahkan ingin menubalkan cucunya. Pakai Arimbi yang membuat Mirna dan Tantri terperangah sambil menutup mulutnya. Mereka semua terpaku menatap Neasi yang berderai air mata, wajahnya sangat sayu dan pucat, membuat Danur percaya jika istrinya saat ini bangkit untuk memberitahukan segalanya. Mereka tidak bisa menumbalkan cucunya karena janin itu akan menjadi milikku. Mereka akan mati di tanganku. Mereka akan merasakan kesakitan yang lebih menyakitkan. Danur tidak bersuara. Tenggorokannya seakan tercekat. Lidahnya keluh melihat aungan Neasi yang tengah ia lihat sebagai Arimbi. Danur dapat melihat wajah Arimbi di tubuh Neasi. Kesedihan, kemarahan, bahkan dendam sudah bersemayam di hatinya. Tatapan Arimbi pun tidak sehangat dulu. Kini hanya pandangan kosong dan kesakitan yang Danur lihat di dalam dirinya. Bahkan ia saja tidak akan bisa meluluhkan hatinya. Arimbi, sayangnya mas, lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Jadi mereka... Iya, mereka yang membunuh ibu, ayah, dan bayiku. Mereka harus mati. Tubuh Neasi luluh ke lantai bersamaan dengan asap hitam yang keluar dari mulutnya. Tantri dan Mirna segera menghampiri dengan wajah cemas dan gelisah yang masih mendominasi. Tidak ada yang bertanya, bahkan bersuara sekalipun. Mereka semua terpaku melihat kejadian yang sangat di luar akalnya. Nek, bangun Nek. Mirna mencoba menyadarkan Neasi dengan menepuk pipinya. Tantri dengan susah payah berjalan mengambil minyak telon dan memberikannya pada Mirna. Mereka mengusap tangan dan hidung Neasi dengan minyak telon, berharap Neasi segera sadar dan menceritakan semuanya. Hingga beberapa saat, akhirnya Neasi mengerjapkan mata dan meraup wajahnya. Saya kenapa? Nek, tadi nenek kesurupan. Arimbi memasuki tubuh nenek. Kenapa bisa begitu? Danur berucap tanpa jeda. Ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi pada Neasi beberapa saat lalu. Neasi mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Akhirnya dia mengizinkan Arimbi merasukinya. Ya, saat itu Neasi tengah menatap kamarnya yang sunyi. Hanya suara hembusan angin yang ia dengar. Namun saat ia tengah menatap sesuatu bayangan hitam melesat begitu saja di hadapannya. Saat ia berusaha abai, sosok Arimbi menampakkan wajahnya dan mendekati Neasi. Saat itu Arimbi datang menemui saya dan... Neasi pun menatap Danur dengan netra yang berkaca-kaca. Ada apa Nek? Tanya Mirna. Neasi pun menceritakan bagaimana Arimbi memberitahunya tentang Dirga dan keluarganya. Mereka yang menumbalkanku, mereka yang membunuh bayiku, mereka memberikan bayiku pada iblis. Mereka yang sudah membunuhku dan bayiku. Pakik Arimbi kala itu di hadapan Neasi. Ada apa nak? Kenapa? Apa kau mengetahui sesuatu? Ceritakanlah. Mereka membunuhku, menumbalkan bayiku. Mereka ingin merebut semua dariku. Mereka jahat. Mereka harus mendapat balasan dan harus mati Nek. Siapa mereka? Dirga dan Gendis. Mereka bersekutu dengan iblis. Mereka ingin miliki semuanya. Bahkan aku jadi korbannya Nek. Lirih Arimbi dengan mata memerah.
Gendis dan Dirga, pamanmu. Nyai Asih terperangah. Ia merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Nyai Asih berasumsi jika Arimbi sudah memiliki rencana untuk membalas dendamnya. Izinkan aku masuk ke tubuhmu, Nek. Aku ingin memberitahukan pada mereka jika aku akan membalas semua perbuatannya. Aku tidak peduli jika mereka keluargaku. Suamiku harus tahu jika Dirga pembunuh bayi kami. Nyai Asih memekik sebelum akhirnya Arimbi merasuki tubuhnya. Arimbi merubah dirinya menjadi kepulan asap dan masuk melewati mulutnya. Nyai Asih tertunduk. Wajahnya menyeringai dengan goresan urat-urat kehitaman di wajahnya. Seluruh persendiannya meronta, bak tulang yang patah. Tangannya melintir dan berputar. Perlahan ia menatap pintu yang terbuka, berjalan dengan langkah gontai dan kaki yang meleok-leok. Ia perlahan berjalan menuju ruangan di mana Danur dan yang lainnya tengah berkumpul. Tidak ada yang menyadari jika Nyai Asih tengah kerasukan. Namun tidak lama ia memekik dan membuat semuanya tahu. Jadi Arimbi benar-benar mengetahui siapa pelakunya? Siapa? Mirna masih tidak mengerti. Bahkan pikirannya sama sekali tidak terpikirkan jika dibalik semua kejadian adalah adiknya sendiri. Jadi benar, Dirga pelakunya, sambung Danur. Mirna menatap Danur dengan tatapan tajam dan penuh pertanyaan. Bahkan netranya seakan terhalang oleh kaca-kaca bening di kelopaknya. Perlahan ia menatap Danur dengan lekat, lalu bertanya, "Apa maksud kamu, Danur?" Mirna menatapnya dengan hati dan perasaan gelisah. Tidak ada yang akan bisa diterima jika kenyataan saudaranya yang membuat kehancuran. Bi, sebenarnya saya sudah tahu ini semua. Dirgala dibalik semua ini. Dia yang membunuh ibu dan bayiku. Danur, jaga ucapanmu. Bu, ucap Rangga dengan bibir gemetar. Pak, Danur sudah lancang. Dia nggak lancang, Bu. Itu kenyataannya. Ibu dengar bukan? Arimbi sudah mengatakan semuanya. Lirik Rangga dengan netra yang menganak. Apa maksud Bapak? Apa Bapak tahu ini dari mana? Dengan susah payah Rangga mengangguk dan menatap sendu sang istri. Mirna terkejut. Ia tidak menyangka jika semua orang sudah mengetahui semuanya. Tapi mereka semuanya menyembunyikan dari Mirna hanya karena tidak ingin menyakiti hatinya. Ini tidak mungkin, Pak. Dirga, dia... Sudah, Bu, sudah. Mirna menangis meraung dalam dekapan Rangga. Hatinya terluka mengetahui kebenaran jika adik yang selalu dianggap baik dan telah berubah ternyata dalang dari semuanya. Tantri pun terluka. Ia tidak pernah menyangka jika sang paman tega melakukan hal keji dan kejam kepada keluarganya. Beruntung Tantri tidak sampai menjadi tumbalnya karena Bapak dan Danur mengetahui semuanya. Bapak dan Danur menemukan sesuatu, bahkan mencurigainya sejak awal mereka kesini. Dan kenyataannya mereka memang berniat menghancurkan kita hanya demi harta. Harta yang memang bukan haknya. Rumah, perusahaan itu bukan milik ayah dan ibu, tapi semuanya milik Danur. Dan dia menduga jika Danur hanya mengurus dan menggunakan semuanya demi hidup enak. Dia salah, Bu. Kamu tahu kan bagaimana cara Danur merintis agar perusahaan ayah tidak bangkrut? Semua itu demi Dirga. Ayah rela menghancurkan hidupnya demi dia. Tapi lihatlah sekarang. Kupak, ibu paham, ibu juga ngerti. Mirna terduduk, bahunya bergetar dengan perasaan yang hancur. Selama ini ia percaya jika seburuk apapun sikap Dirga, ia tidak akan pernah sampai melakukan hal sekejam itu. Tapi nyatanya, kenyataan pahit terpaksa ia telan. Tantri pun memeluk Mirna dengan erat. Hatinya gelisah mengetahui semuanya. Rasa takut dan was-was semua menghantui hatinya. Ia takut jika bayi dalam kandungannya kenapa-napa. Nek, lalu bagaimana dengan Arimbi? Lampu tiba-tiba mati. Seketika bau busuk dan anyir menyeruak di ruangan di mana mereka tengah khawatir dan merasa gelisah. Danur, ada apa ini? Tidak tahu, Bi. Baunya sangat tidak sedap dan sangat pekat sekali. Mereka keheranan menatap ruangan yang sama sekali tidak ada penerangan. Mirna menekan erat tangan dan memeluk Tantri. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tantri dan bayinya. Meski sebenarnya Mirna tahu jika Arimbi tidak mungkin menyakiti Tantri dan dirinya. Suara keretan benda yang diseret terdengar ngilu dan samar. Mereka mendengar suara yang sangat ramai. Dek. Mereka terkejut mendengar suara tangis bayi yang begitu memekakan telinga. Suaranya begitu memilukan. Dan setelah itu, suara tangis seseorang terdengar sayu dan menyayat.
Dia datang. Dia akan segera memulai dan mungkin malam ini akan ada yang akan terjadi, ujar Neasi dengan suara berat. Tap. Lampu menyala. Terlihat sosok wanita tengah membelakangi mereka semua. Neasi tersenyum menatapnya lalu berkata, "Nah, pergilah, balaskan dendamu pada mereka semua." Semua orang terpaku menatap Neasi. Entah apa yang dimaksud olehnya sehingga membuat sosok wanita itu berjalan tanpa mau berbalik menatap mereka. "Nek, apa maksud semua ini? Tolong jelaskan, saya tidak ngerti." Danur meraih tangan Neasi dan menatapnya penuh tanya. "Pergilah, lihat apa yang terjadi di rumah Dirga. Dia tengah melakukan sesuatu pada mereka. Lihatlah, bulan berwarna merah itu, ia tengah berada di titik kemarahannya dan kekuatan iblis tengah begitu kuat dan sangat tidak mudah dikendalikan." Apa? Jadi? Ya, dia akan mengambil bayi milik Rati dan akan menjadikan makanan bagi iblis sepertinya. "Danur, bagaimana ini? Kita harus ke sana." Mereka semua berlari menuju kendaraannya sendiri-sendiri dengan Danur ditemani Tantri dan Neasi karena Danur tidak akan membiarkan Tantri jauh darinya ataupun Neasi. Ia khawatir jika akan ada sesuatu terjadi dan akan membuat sesuatu yang lain terjadi padanya. Mereka membawa kendaraan roda empatnya dengan kecepatan tinggi dan terus membanting setir dalam jalanan licin. Ditambah jalan menuju kota Haru melalui beberapa kilometer jalanan terjal dan juga hutan yang gelap. Dan mereka semua meracau entah kemana, berharap Arimbi belum menyentuh Rati sedikit pun. "Kenapa kau begitu khawatir, Nak Danur? Dia memang sepatutnya menerima balasan dan menerima semua ini." "Nek, tapi yang bersalah orang tuanya. Rati tidak tahu apa-apa. Arimbi tidak boleh membalas orang yang salah." "Kau salah, Danur. Rati adalah orang yang sudah dengan kejam membunuh mertuamu. Dialah yang menyiksa sampai dengan senyuman. Dia juga menghabisi nyawa Wulan." Bagai sambaran petir yang begitu mengenai ulu hatinya, Danur terpaku dengan pandangan yang masih fokus menatap jalanan. Tantri menutup mulutnya mendengar apa yang dikatakan Neasi. Ia begitu terkejut, juga tidak percaya kebenaran itu begitu perih dan menyakitkan. "Apa nenek bisa mengatakan itu? Apa buktinya?" "Saya yang mendengar semua pembicaraan mereka. Waktu itu saya tengah berada di dapur. Namun Dirga, Gendis dan Rati tengah membicarakan cara mendapatkan janin kamu, Tantri. Namun Rati saat itu menolak karena tidak ingin ketahuan. Ia mengaku ketakutan saat melihat jasad Wulan yang tengah menatapnya dengan tajam. Rati juga mengakui jika dia terus mengingat bagaimana dirinya yang kejam sudah berani membunuh Wulan. Dan saat kau melihat Damar, Diarlah, Dirga dan Gendis, bahkan Runia pun di sana. Mereka membawa beberapa orang teman untuk membantu melancarkan semuanya. Tapi sayang, ketika teman mereka sudah mati, Arimbi sudah lebih dulu membunuh mereka dengan caranya. Namun kematian mereka tidak akan pernah ada yang mengira jika mereka terbunuh karena mereka mati dalam keadaan berkendara. Astaga, jadi selama ini kita hidup bersama seorang pembunuh, tapi tidak ada yang menyadari itu. Benar, maaf saya berani mengatakan ini sekarang, karena malam ini adalah malam-malam seterusnya. Arimbi akan tetap membantai mereka yang sudah melakukan kejahatan padanya. Membantai? Apa mereka semua akan mati? Neasi mengangguk. Sekeras apa kalian menghentikan Arimbi? Semua sudah terlambat. Lalu apa kita akan sempat datang dan menghentikan Mbak Arimbi? Bagaimana Rati? Tantri menangis dengan terseduh-seduh. Ia khawatir pada adik sepupunya. Meski Tantri tahu Rati, Runia dan dirinya tidak pernah akur seperti dengan Arimbi, tapi bagaimanapun mereka tetap saudaranya. Sesampainya di halaman rumah Dirga, mereka semua heran karena keadaan lampu yang padam. Rasa lelah karena melewati jalan yang selama kurang lebih 3 jam tidak sedikit pun membuat mereka menyerah. Mereka ingin menemukan Rati dan meminta penjelasan pada Dirga dan Gendis. Namun saat mereka melangkah mendekati pintu rumah, terdengar suara teriakan Gendis dan Runia yang tengah menangis. Rati, ibu mohon bangun. Pak, tolong bangunkan Rati. Jangan biarkan dia pergi dengan cara seperti ini. Lalu aku harus apa? Rati sudah mati. Ini semua gara-gara Arimbi. Dia yang membunuh Rati. Dia juga menggagalkan usaha kita untuk menubalkan bayinya. Astagfirullah.
Dirga sungguh keterlaluan. Saat seperti ini dia malah memikirkan tumbal. Lirih Mirna. Keterlaluan. Brak. Danur mendobrak pintu rumah Dirga, membuat mereka semua terkejut melihat Danur dan Mirna. Mereka semua melihat Rati yang berlumuran darah dalam pangkuan gendis. Tantri terpaku melihat keadaan adik sepupunya yang begitu mengenaskan. Kalian? Ya, ini kami Om. Kenapa? Om takut. Om terkejut melihat kami ada di sini dan kami sudah mengetahui semuanya. Jadi kalian yang membunuh putriku, ah? Kalian yang menyuruh Arimbi menyakiti Rati, ah? Hardi gendis dengan kemarahan yang begitu memenuhi hatinya. Kenapa Bibi marah? Bukankah itu pantas buat kalian? Kalian yang membunuh Arimbi, istriku, dan menumbalkan bayi kami. Lalu bagaimana perasaan kami saat itu? Saat kalian membunuh ibu dan ayah dan di depan mata kalian membunuh istriku. Apa? Kalian yang membunuh Mbak Wulan dan Mas Damar? Lirih Mirna. Ya, merekalah yang membunuh ibu dan ayah. Merekalah yang memenggal kepala ayah dan juga calon bayiku. Seru Danur dengan nada semakin meninggi. Dirga dan Gendis terperangah mendengar Danur mengatakan semua kebenarannya. Rangga, Mirna dan Tantri juga Anggi terdiam. Begitu kejamnya Dirga selama ini. Mereka yang tidak pernah sedikit pun berpikiran sejauh itu. Tapi kenyataannya bahkan lebih menyakitkan. Mengetahui yang membunuh Wulan dan Damar adalah adiknya sendiri. Segitu kejamnya kau Dirga. Kamu bunuh kakak kandungmu sendiri. Kamu bunuh adik dan ponakanmu. Hanya karena ego dan keserakahan kau lakukan semua itu. Di mana hati nuranimu Dirga? Mereka keluargamu. Semua itu karena mereka. Karena Mbak Wulan dan Mas Damar. Bahkan diri kamu Mbak. Kalian lihatlah. Lihat keadaan kami. Dan lihatlah keadaan kalian yang sangat jauh berbeda. Brak. Semua terkejut mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Lalu mereka menoleh pada asal suara. Dan semua orang menatap benda yang jatuh dan suara geraman seseorang. Terlihat sosok mengerikan tengah menatap mereka dengan kemarahan. Kau manusia licik, kalian harus mati. Suara berat itu diikuti dengan suara pekikan kesakitan dari Rati di dalam kamarnya. Pak, Rati pak. Suara Gendis terbata di dalam keremangan menatap pintu kamar Rati yang seketika tertutup. Kalian tidak akan bisa lari. Dia akan mati bersama bayi dalam kandungannya. Tidak, jangan coba-coba menyentuh putriku. Atau apa? Kau ingin membunuhku untuk yang kedua kalinya? Apa kau ingin menumbalkan kembali adikku? Ayo lakukan. Geram Arimbi menatap tajam keduanya. Dirga dan Gendis gemetaran ketakutan. Ia tidak menyangka jika Arimbi akan seganas dan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sepertinya ini akan kalian rasakan saat merasakan nasib yang sama, kehilangan orang yang kalian cintai. Ibu, ayah, tolong. Rati memekik di dalam kamarnya dengan suara yang ternganga. Tidak, jangan sakiti aku Mbak. Tolong ampuni aku. Bagaimana perasaan kalian? Apa harus aku maafkannya? Tidak semudah itu. Dia akan merasakan apa yang aku rasakan. Semua orang kembali diam dengan pandangan saling tatap. Mereka semua menelan salivanya dengan susah payah. Pak, apa yang terjadi dengan Rati? Aku lebih pusing mendengar kau. Kadang kau panggil aku papa, kadang juga ayah. Tidak bisakah kau memanggilku satu saja? Astaga, kau malah mempermasalahkan ini di saat seperti ini. Lihatlah, karena ulahmu Rati menjadi korban. Dia bukan korban. Ini memang persetujuan kita semua. Dan jika seharusnya yang menjadi tumbal itu dia. Tantri yang berdiri di samping Mirna pun menunjuk dirinya sendiri. Ia menatap mereka semua dengan bergantian. Aku. Ya, kamu Tantri. Tapi semuanya selalu gagal dan gagal. Kurang ajar. Biadab kau. Kurang ajar. Danur merasa kesal dan marah saat tangan Dirga menunjuk pada Tantri yang kian memucat. Dengan amarah yang membara, Danur memukul Dirga hingga bibirnya mengeluarkan darah dan wajahnya lebam. Gendis memekik dengan wajah cemas dan ketakutan. Ia terlihat khawatir menatap Danur. Pikiran ia berkelana melihat Dirga dan juga Rati yang terus memekik. Hentikan Danur. Lebih baik sekarang bantu Bibi menyelamatkan Rati.
Arimbi mau membunuhnya. Tolong Rati, Danur. Pintanya menatap Danur dengan memelas. Untuk apa aku menghentikan Arimbi? Dia pantas mendapatkan balasannya, sautnya tenang. Maksud kamu? Saya tahu semuanya. Saya tahu jika dia juga ikut andil dalam pembunuhan ayah dan ibu. Kan dengan sadis dialah yang menembak dan memenggal kepalanya. Gendis membulatkan mata dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia tidak percaya Danur akan mengetahuinya. Setahu dia, saat itu di sana hanya ada mereka, tanpa ada siapapun lagi. Itu tidak benar, Danur. Sudahlah, Bi. Semua sudah jelas dan kami semua sudah tahu. Beruntung semua itu tidak terjadi padaku. Jika terjadi, bagaimana perasaanku? Bagaimana nasib ibu dan ayah? Apakah mereka juga harus bernasib sama? Sambung Tantri dengan menatapnya penuh kecewa. Ia menggeleng lemas, kecewa dan marah. Itu yang ia rasakan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, Semuanya kembali tersentak oleh suara Rati yang kembali memekik dan seolah melemah. Gendis tidak peduli pada mereka yang sudah terlanjur mengetahui segalanya. Ingin menyangkal pun semua percuma. Ia lari menuju kamar Rati meninggalkan Danur, Mirna dan yang lainnya. Nek Asi menatap seluruh ruangan yang begitu panas auranya. Ia terus membaca sesuatu hingga semua yang terjadi di masa lalu akan apa yang menimpanya kembali terbayang. Netranya berbayang dipenuhi oleh buliran bening yang akan segera jatuh ke pipinya. Biadab, kalian yang sudah membunuh keluargaku, ibu, ayah, dan yang lainnya, mereka semua mati karena ulahmu. Neasi menatap geram Dirga dengan matanya yang memerah. Ia melihat kilasan bayangan di mata dan wajah Dirga berada di sana. Hanya saja ia tidak bersama anak dan istrinya, dan ia melihat semua pria yang mati di tangannya di dalam bayangan itu. Nek, kamu kenapa? Tanya Danur. Mirna dan Tantri juga Rangga menghampirinya. Neasi menjelaskan semuanya, bagaimana ia melihat kilas bayangan dari masa lalu kala menatap sosok yang ada di hadapannya yang tidak bisa mereka lihat. Apa? Jadi? Iya, Nak Danur, dialah yang membunuh suamiku, bayi dan keluarga aku. Neasi menangis di dalam pelukan Danur. Rasa sakit, perih dan kehancuran itu kembali ia rasakan. Amarah itu kembali membuncah dan seolah membuatnya emosi yang meningkat. Mereka semua kembali menggelengkan kepalanya, menatap dengan perasaan yang serba ada. Tidak menyangka sosok yang selalu diutamakan orang tuanya melakukan hal sekeji dan sekejam itu. Andai mereka masih ada, bagaimana perasaannya mengetahui perbuatan Dirga yang sudah sangat di luar batas. Semua karena kalian, semua karena kalian, pekik Dirga. Dia berulang kali mengatakan hal yang sama, membuat Mirna kian kecewa yang sedalam-dalamnya. Apa yang kamu salahkan dari kami ya? Harta, harusnya kamu sadar, semua milik orang tua, ayah dan ibu, mereka berikan pada kamu semua. Jika saja suamiku tidak bekerja keras, mana bisa aku hidup seperti ini? Rumah, perusahaan dan semuanya itu karena kerja keras kami, bukan karena kami yang terus bergantung pada ayah dan ibu. Coba kamu ingat, apa yang kamu minta selama ini selalu mereka berikan. Semua itu hasil dari penjualan dan uang yang seharusnya mereka gunakan untuk keperluan dan kepentingan. Semua korbankan demi kamu, ujar Mirna berapi-api menatap Dirga. Dirga mengingat semuanya. Ia tahu jika apa yang diberikan mereka memang dari apa yang mereka miliki. Namun ia tetap berpikir jika itu memang haknya, dan apa yang dimiliki mereka semua itu haknya dan mereka tidak berhak menikmatinya, sedangkan dia hidup dalam keadaan di bawah mereka. "Pak, Rati, Pak!" teriak Gendis menyadarkan mereka semua dari keegoisan sematanya. Dengan susah payah Tantri beranjak untuk menemui Gendis. Begitupun Danur dan yang lainnya. Mereka mengikuti Tantri dan dengan gontai juga langkah yang terasa tidak bertulang itu seakan sulit menggapainya. Rasa was-was itu terus menyelimuti, berharap jika Rati tidak kenapa-napa dan Arimbi memberi maaf padanya. Sesampainya di depan pintu kamar yang terbuka terlihat Gendis yang tengah tertatih dan meraung. Wajahnya sembab dan begitu terlihat syok, membuat Tantri kian mempercepat langkahnya. "Bibi, bangunlah, jangan seperti ini," lirik Tantri mencoba membangunkan Gendis. Rati putriku," rengeknya. Sap wajah juga meremas tangan Tantri. "Ada apa? Di mana Rati?" Dengan wajah lesu bibinya yang gemeteran dan wajah sembab, dengan derayan air mata yang deras di wajah cantiknya,
Sekuat tenaga ia mengangkat tangan dan menunjukkan sesuatu pada Tantri. Tantri melihat telunjuknya lalu mengikuti arah telunjuk gendis hingga setelah ia melihatnya, mata Tantri terbuka lebar dengan keringat di wajah sebesar biji jagung memenuhi wajahnya. Tidak, Ratri. Tantri terkulai, merasakan tungkai kakinya yang terasa lemas. Ia ambruk bersamaan dengan semua orang yang mendekatinya dan menatap sosok Rati yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Rati sudah dalam keadaan berlumuran darah, kainnya terbuka dengan genangan darah di kakinya. Perutnya terlihat menganga, wajahnya membiru dalam keadaan mata yang terbuka lebar. Astagfirullah, Rati pak, Rati. Lirih Mirna menatap Rati dengan keterkejutan. Tidak ada yang tidak syok. Danur pun begitu terkejut melihat tubuh Rati yang begitu mengerikan. Rati, jangan tinggalkan ibu sayang, bangun nak. Gendis menghampiri dan memangku tubuh Rati dalam pelukannya. Bangun Rati, ini ibu. Pak. Sudah bu, semua sudah takdir dan ini harus terjadi. Ini kesalahan mereka karena sudah berhujat jauh dari dasar agama. Lalu bagaimana dengan Arimbi? Sepertinya dia telah pergi, namun jangan senang, kalian semua akan mendapat giliran, saut Neasi. Sudah, lebih baik sekarang. Runia, di mana Runia? Di mana dia? Dirga beralih pandangan mencari Runia yang tidak ada di dalam kamar bersama Rati. Seharusnya Runia bersama-sama dengan Rati, tapi mereka memutar pandangan pun di dalam kamar hanya ada Rati sendirian dalam kondisi mengenaskan. Bantu saya cari Runia, jangan biarkan dia kenapa-napa, pakik Dirga. Danur meraup wajahnya dengan kasar, perasaannya seolah membenarkan semua apa yang dilakukan Arimbi. Ia tidak tergerak sedikit pun. Ada senyum di hatinya melihat Dirga dan Gendis histeris. Lalu apakah dulu mereka memikirkan perasaan Danur saat mereka menghabisi nyawa Arimbi dan calon bayinya? Untuk apa saya repot-repot mencari anak kamu? Sekarang bagaimana perasaan kalian? Kehilangan sosok orang yang paling berharga bagi kalian. Tapi tanpa hati dan berpikir lebih jauh, kalian membuat istri sekaligus bayiku meregang nyawa secara bersamaan. Jadi, tidak, putriku tidak boleh. Tidak boleh apa, Bibi? Apa kalian hanya ingin berbahagia sendiri dan kami tidak? Tolong, maafkan kami Danur. Jangan bunuh putriku, cukup Rati saja, jangan Runia. Tidak hanya anak-anakmu, kalian pun akan mati, timbal Neasi. Mereka semua terkejut mendengar perkataan Neasi dan membuat Dirga dan Gendis pun terperangah. Tidak, saya tidak mau mati, saya tidak mau. Diam kamu Gendis. Harusnya kamu berpikir sebelum berbuat. Dan kamu Dirga, inilah hasil dari apa yang kamu tanam. Tolong maafkan aku, ampuni aku Rangga, lirih Dirga dengan tatapan sayu. Penyesalan mulai ia rasakan dan ketakutan menghantuinya. Ia tidak pernah berpikir jika apa yang ia lakukan akan berakhir seperti ini, bahkan meregang nyawa putrinya sendiri. Kegelapan mata dan hatinya seolah membuka perasaan selama ini. Enggak pernah ia sadari jika semuanya ia dapat dari pengorbanan saudaranya. Lampu mati menyala, bau anyir dan bau busuk menyeruak membuat pernafasan mereka semua terganggu. Mereka tidak menyadari sesuatu yang terjadi pada Gendis. Ia tengah menatap mereka dengan tatapan tajam dan pandangan kosong. Berhentilah bersekutu dengan iblis Dirga sebelum semuanya terlambat, ucap Mirna. Tidak, dia tidak akan bisa lepas dari ikatan itu. Dia tetap akan menjadi pengikutku, hardik Gendis yang membuat mereka semua menoleh. Gendis, kamu? Aku Laksmi, tuan dari dua manusia yang berada di hadapan kalian. Jangan coba-coba mempengaruhinya. Mereka adalah tawananku, serunya dengan suara berat. Tidak. Aku tidak mau lagi mengabdi denganmu Nyai. Aku ingin mengakhirinya. Aku tidak mau mati. Justru kau akan mati jika mengakhiri semuanya Dirga. Dirga membulatkan matanya. Ia seolah berada di ambang kematian. Mundur ataupun maju, semuanya berakhir mati. Terdengar suara seseorang membacakan sesuatu, sehingga tidak lama Gendis menjerit kesakitan dan meraung. Banas, hentikan. Ternyata Neasi telah berusaha melawan sosok yang ada di dalam tubuh Gendis, hingga Gendis merasa terbakar dan kesakitan. Neasi berusaha memusnahkannya dan mencoba mengakhiri semuanya, bukan karena Dirga dan Gendis, tapi ia tidak mau adanya Nyai Laksmi akan ada kembali korban yang sama dengannya dan Danur.
Suara melengking dari pekikan gendis adalah akhir dari kehidupan Nyai Laksmi. Ia hangus terbakar bersamaan dengan tubuh gendis yang ambruk ke lantai. Dis, bangun! Dirga merangkul gendis dengan wajahnya yang sayu dan dipenuhi oleh air mata. Semuanya merasa lega karena Nyai Asih berhasil mengusir iblis yang selalu menyusahkan warga. Hari sudah berganti. Rumah gendis yang tengah dipenuhi oleh warga untuk berbela sungkawa dan mengucapkan simpati atas kepergian Rati. Tubuh Rati sudah dibersihkan dan dimandikan, hanya tinggal menunggu gendis dan yang lainnya siap untuk mengantarkan ke pemakaman. Kok sejak tadi saya nggak lihat Runia ya? Tanya Bu Arin, tetangga gendis. Iya Bu Arin, saya juga dari tadi mencarinya, tapi dia nggak kelihatan. Kira-kira kemana ya? Saut Bu Ningsih. Pak, maaf, kok saya tidak lihat Runia ya sejak tadi? Di mana dia Pak? Tanyanya pada Rangga. Runia, dia di kamar Bu. Sepertinya masih sangat terpukul atas kepergian Rati. Saut Bu Yati yang datang dari dalam kamar Runia. Danur dan Rangga terpaku mendengar kata Bu Yati. Setahunya Runia belum ada pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Apa Ibu bertemu Runia? Tanya Rangga. Iya, dia di dalam. Sepertinya masih sangat shock. Belum mau bicara. Iya, mereka kan sangat dekat ya. Setahu saya Runia itu sangat menyayangi Rati dan juga sebaliknya. Saya sering memperhatikan mereka kalau berada di halaman. Bu Arin ikut bicara sambil menatap jasad Rati yang terkujur kaku di depannya. Mereka semua tahu jika Rati dan Runia sangat rukun dan akur. Mereka sesekali ada keselisih pahaman, tapi Rati selalu membuat Runia baik-baik saja dan mencoba mengalah. Tanpa mereka tahu jika Runia dan Rati juga tidak terlihat baik. Justru mereka adalah seorang yang mampu menghapuskan nyawa saudaranya sendiri. Rati, Ibu mohon bangun, seru gendis yang kembali meraung merangkul jasad Rati. Bu, tolong jangan seperti ini. Kasihan Rati kalau seperti ini terus. Dia harus segera dimakamkan. Tidak, jangan bawa dia. Dia hanya tertidur. Semua orang menggeleng, merasa iba juga kasihan melihat gendis yang bagaikan orang tidak waras. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Rambut dan pakaian sangat acak-acakan. Bahkan wajahnya pun sudah pucat dan sangat bias. Ia terus histeris tidak merelakan kepergian Rati. Penyesalan dan segalanya tidak mampu merubah segala yang sudah terjadi. Meski ia harus menangis darah sekalipun, Rati tidak akan pernah kembali dan memeluknya. Sisa kekecewaan, penyesalan dan hanya kesakitan yang ia rasakan. Kehilangan Rati dan Runia baginya kehilangan separuh nyawa dan kehidupannya. Sudah Pak, Bu, kita bawa dan segera makamkan sebelum terlalu siang. Rangga meminta warga segera bersiap untuk membawa Rati ke pemakaman setelah beberapa saat disolatkan. Mereka semua bangkit dan menggiring mengikuti para pria di hadapannya yang membawa keranda. Suasana sepertinya tengah bersantai, sehingga membuat warga tidak merasa khawatir untuk segera mengantarkan Rati ke tempat terakhirnya. Hingga tidak lama mereka akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Dengan lancar mereka melakukannya hingga selesai. Setelah berdoa, warga pun kembali dan bersiap untuk pulang. Karena suasana terasa sangat panas, seakan matahari berada di atas kepalanya. Terima kasih Pak, Bu, ucap Rangga pada semua orang. Sama-sama Pak, semoga yang tabah ya. Terima kasih Pak. Kami... Tolong, ada mayat. Mereka semua melihat sosok pria parubaya yang tergopoh-gopoh lalu menghampirinya. Ada apa Pak Jiwo? Tanya seorang pria bernama Farhan. Dengan nafas yang terengah-engah, pria parubaya itu mengusap wajahnya lalu menarik nafas dan mulai bicara. Di simpang jalan ada mayat perempuan, ujarnya dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Mereka semua saling lempar pandangan lalu dengan serentak berkata, mayat perempuan? Di mana? Di sana, dia sepertinya seorang gadis. Gadis? Tiba-tiba Dirga langsung tertuju pada anak gadisnya Runia. Dengan perasaan risau dia lari dengan sekuat tenaga, namun entah mengapa jantungnya berdebar cepat. Kakinya seolah tidak bertulang. Ia merasakan seluruh tubuhnya tidak berdaya. Ia berjalan seolah-olah tidak mau sampai. Beberapa orang dan istrinya ikut mengejar dan hendak melihat mayat yang dikatakan Pak Jiwo. Sesampainya di sebuah persimpangan, tepat di sebuah gundukan sampah, terlihat sosok wanita yang sudah tidak bergerak. Rambut panjang bergelombang dengan baju berwarna merah dan celana jeans yang sangat dikenali Dirga. Tidak,
Ini tidak mungkin. Runia, apa maksud kamu, Pak? Dia menatap punggung mayat di hadapannya. Dengan tangan gemetar ia mencoba membalikkan tubuhnya. Saat mayat berbalik dan mereka semua membulatkan mata, bahkan Gendis pun menohok merasakan debaran detak jantung yang kian bertalu. Runia, tidak. Ini pasti salah. Rangga, Mirna dan Danur mengusap dadanya, tanda mereka ikut terkejut dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Runia, jangan tinggalkan ayah, nak. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Nia, ini pasti mimpi. Oh ya, dia pasti tidur kan? Nia lagi ajak ibu sama ayah bercanda kan? Lirik Gendis yang membuat Tantri dan yang lainnya merasa kasihan. Ya Allah Gusti, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa dengan putri kalian? Sudah, sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Lebih baik sekarang kita bawa mayatnya dan segera mengurusnya, usul seorang pria yang mengalihkan pertanyaan seorang pak tua di sampingnya. Bisik-bisik warga yang melihat kejadian tersebut tidak bisa mereka elak. Apa yang menimpa keluarga Dirga sungguh di luar akal. Kematian kedua putrinya tepat di malam suro dan tepat di malam bulan bersinar merah. Ayo dibantu, titah Pak Jiwo. Warga pun membantu Dirga membawa Runia ke rumahnya. Beberapa warga membantu Gendis dan Dirga yang terasa lemas tidak berdaya. Bayangan di mana Runia dan Rati tengah bersenda kembali menghias di pelupuk keduanya. Secerca harapan mereka berikan, sejuta janji mereka ucapkan. Namun kenyataan kini semua berubah. Rati dan Runia pergi karena ulah dan keserakahannya. Giliran kalian. Dek. Dirga dan Gendis tersentak mendengar suara bisikan. Mereka menyapu jalanan, hanya angin dan warga yang tengah membawa Runia. Tidak ada orang lain di sana. Sebentar lagi kalian akan mati secara bersamaan. Lagi suara Arimbi terdengar jelas di telinga keduanya. Dirga dan Gendis semakin merasakan ketakutan. Bulu-bulu di tengkuk kian meremang, merasakan suasana yang sedikit jauh berbeda. Dan astagfirullah, kok cuaca panas ada petir ya? Ucap seorang pemuda. Iya, ada apa ya? Tidak, kami tidak mau mati. Pergi Rimbi, pergi, teriak Gendis dan Dirga secara bersamaan. Keduanya histeris sebagai orang gila, membuat semua orang melihatnya dengan tatapan aneh dan bingung. Danur dan Mirna menatap penuh kesedihan, dan begitupun Rangga. Mereka mengerti apa yang dialami Dirga dan Gendis saat ini. Danur menyapu sekeliling, dan bau yang sangat ia kenal. Ia sadar jika Arimbi saat ini tengah berada di antaranya. Maafkan Tante Arimbi, jangan bunuh Tante. Maafkan saya, tolong ampuni saya. Maafmu tidak berguna. 1000 kali kau meminta maaf, tidak akan pernah mengembalikan aku dan bayiku ke dunia. Jadi, kemaafanmu, aku maafkan jika kau mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Apa aku juga menginginkan itu? Tidak, bukan. Tapi kau dan kau dengan kejam membunuh dan menumbalkan bayiku. Bahkan kau dengan kejam membunuh ayah dan ibu. Apa pantas aku beri kalian maaf? Suara Arimbi menggema di telinga keduanya. Tidak ada yang mendengar dan melihat. Suasana yang cerah berubah menjadi suram. Rintik hujan pun mulai bercucuran dan membasahi jalanan. Mereka menatap langit yang berubah hitam. Awan pun bergulung seolah tengah dilanda kesedihan. Ia terlihat muram, seakan ingin menumpahkan airnya. Iya bu, ini ada apa? Sambung Tantri. Mirna dan Tantri mencekal erat tangan Rangga. Ketakutan melihat Dirga dan Gendis kian menyergap. Ah! Dirga tergelincir, ia jatuh seolah ditarik sesuatu. Begitupun Gendis, ia ikut terjatuh karena jalan yang sedikit berbelok dan tinggi. Gendis, Dirga! Teriak Mirna dan Rangga. Gendis dan Dirga memekik kesakitan. Meski turunan yang tidak terlalu tinggi, tapi sangat membuat mereka kesulitan untuk naik kembali. Gendis dan Dirga berusaha berjalan di tanah licin. Ada sebuah akar pohon yang menjuntai sehingga Dirga dapat berpegangan. Kalian tidak akan bisa lari. Kalian akan mati, seru seseorang yang berbisik di telinga keduanya. Dirga berpaling menatap Gendis. Wajah pucat dan bibir gemetar terlihat di wajah yang sudah sayu. Mereka menggeleng ketakutan dan semakin kuat berpegangan pada akar pohon. Kini giliran kalian mati dengan cara yang menyakitkan. Lagi, suara Arimbi terus menggema di gendang telinga Gendis. Hujan semakin deras,
tanah pun ikut turun dan berjatuhan pada tubuh mereka. Gendis berteriak kesakitan kala sebuah batu menimpa kepalanya dan kakinya mengenai sebuah akar hingga terluka. Warga dan yang lainnya kesulitan melihat ke arah mereka karena hujan yang terus mengguyur dan angin sedikit kencang. "Gendis, Dirga!" suara Mirna memanggil. Gendis dan Dirga masih sangat kesulitan, bahkan wajah mereka sudah hampir dipenuhi tanah. "Ayo Dis, sedikit lagi," lirih Dirga menarik Gendis. Namun alih-alih mereka naik dan berhasil, kaki Gendis ditarik oleh sosok tangan yang sangat menyeramkan dan dipenuhi oleh borok. "Papa, kaki aku, Pak." Pekiknya menatap tangan dan juga kakinya yang ditarik paksa. Dirga mencoba menarik dan terus berpegangan pada akar pohon yang terus membantunya. Namun tidak mereka sadari, akar pohon itu sudah hampir rapuh dari tanah dan bisa saja menimpa mereka dan membuatnya kembali celaka. "Ayo Bu, naik." "Tidak, kalian harus mati dan membayar segalanya." "Tidak, lepaskan aku Arim." "Tidak semudah itu, matilah dan rasakan kesakitanmu di neraka." "Tidak, lepaskan aku." "Dirga, Dis, kalian tidak apa-apa." "Lihatlah keluargamu, mereka yang kau sakiti tapi masih sangat peduli, tapi tidak denganku Paman. Nyawa harus dibayar nyawa." Gendis tertimpa akar pohon yang langsung menusuk perut dan dadanya, dan Dirga tertimpa sebuah batu yang jatuh bersamaan dengan akar pohon. Keduanya mati dengan sangat mengenaskan di bawah guyuran air hujan yang turun begitu deras. Angin terus bertiup seolah memberi tanda pada dunia jika dendam yang selama ini terpendam sudah terbalas dan sirna. Mereka yang melihat jatuhnya akar pohon terkejut melihat Gendis dan Dirga yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Rangga, Danur, Mirna dan Tantri serta Anggi menatap naas pada kematian Dirga dan istrinya. Tangis pilu kembali menggema disertai suara petir dan guntur. Semua berakhir dengan tangis dan kesedihan. Tidak ada yang menyesali segalanya. Ini adalah takdir dan sudah kehendaknya. Mereka hanya menerima dan pasrah dengan apapun yang dikehendakinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.